Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tita dan Agam yang sedari tadi diam menatap kakak beradik itu bertengkar, memilih menyingkir dari ruang tengah secara diam-diam. Mereka memilih berada di halaman belakang, daripada harus mendengar pertengkaran Boy dan Baby. "Selamat," ucap Agam yang saat ini tengah berdiri, menatap halaman belakang mansion yang luas dan dipenuhi oleh berbagai tanaman. "Selamat untuk apa?" tanya Tita dengan bingung. "Kehamilanmu." "Oh, terima kasih." Tita refleks mengusap perutnya yang masih rata. "Aku juga ingin berterima kasih padamu karena selama ini sudah banyak membantuku," ucap Tita dengan setulus hati, menatap pria tampan yang terlihat sangat gagah dengan raut wajah datar tanpa ekspresi apapun. Agam hanya menjawab dengan senyum tipis di bibirnya, menatap sekilas pada Tita, lalu kembali menatap pemandangan yang ada di halaman belakang mansion. Apa mereka berdua selalu seperti itu?" tanya Tita, karena sejujurnya ia baru tahu kalau suaminya itu hobi bertengkar dengan adiknya. Bahkan setiap kali Boy dan Baby bertengkar, mereka berdua melupakan semua yang ada di sekitarnya. Seperti saat ini, mereka bahkan belum sadar kalau dirinya dan Agam sudah tidak ada di ruang tengah. Ya begitulah, berdua jika berdekatan pasti seperti anjing dan kucing, tapi jika berjauhan mereka akan saling merindu. Agam berucap dengan senyum lebar di bibirnya, karena teringat setiap pertengkaran yang terjadi antara Baby dan Boy, dan biasanya Baby akan lari kepadanya untuk berlindung saat kalah dan terpojok. Tita yang ada di samping Agam tidak hanya mendengarkan cerita pria itu, tapi ia juga terpesona dengan senyuman di wajah Agam yang tidak pernah Tita lihat sebelumnya. Karena selama ini pria itu hanya memperlihatkan senyum tipis yang bahkan tidak terlihat sama sekali oleh orang lain. Kau tahu, kau sangat tampan dan terlihat seperti manusia jika sedang tersenyum," ucap Tita dengan keceplosan, membuat Agam terdiam lalu menatap Tita dengan alis yang menukik tajam. "Memangnya selama ini aku bukan manusia?" "Manusia sih, tapi lebih seperti robot, karena wajahmu selalu terlihat datar. Dan lihatlah apa yang kau pegang. Kau selalu memegang ponsel, seakan-akan yang ada di dunia ini hanya ada kau dan ponselmu," ucap Tita panjang lebar. "Aku tidak merasa seperti itu," jawab Agam. "Tapi yang dikatakan Kak Tita itu benar," sela Baby yang berdiri di belakang sepupunya, membuat Tita dan Agam menengok ke belakang dan terkejut saat melihat Baby dan Boy yang sudah berdiri di belakang mereka. "Bi, sejak kapan kau ada di sini?" tanya Tita. "Sejak kau bilang Agam itu tampan," jawab Boy dengan sorot mata yang tajam dan tangan yang bersidakap di depan dada. "Bi, aku..." Tita menundukkan kepalanya saat melihat wajah suaminya yang terlihat marah, dan sedetik kemudian tubuhnya terasa melayang di udara saat Boy menggendongnya dengan tiba-tiba. "Bi," pekik Tita dengan wajah yang terkejut. "Jangan pernah lagi mengatakan tampan, karena aku tidak ingin baby kita wajahnya mirip ucap Boy dengan tatapan sinisnya pada Agam, lalu berjalan menuju kamarnya tanpa menghiraukan Agam dan Baby yang menatap ke arah mereka. "Kak Bi itu bodoh, mana mungkin wajah Baby mereka mirip denganmu, hanya karena Kak Tita mengatakan kau tampan. Kau kan tidak ikut menyumbang waktu mereka membuatnya," celoteh Baby. Agam yang mendengarnya sontak menatap Baby dengan wajah yang terkejut. Ia tidak menyangka sepupunya itu 11-12 seperti Boy yang selalu berpikiran mesum. Daripada Agam mendengarkan semua celotehan Baby yang tidak bermutu, ia memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Kau mau kemana?" tanya Baby sembari mengejar sepupunya. Agam diam saja, tidak menjawab pertanyaan Baby. Ia terus berjalan tanpa menghiraukan gadis itu sama sekali. Pekik Baby. Agam menghentikan langkahnya, lalu menatap tajam pada Baby. "Bisa tidak kau memanggilku dengan sopan?" ucap Agam sembari menghela nafasnya dengan kasar. "Tentu saja bisa, SOPAN, sopan,"
ucap Baby dengan sengaja ingin membuat sepupunya kesal. Kau, Agam menunjuk jari telunjuknya tepat di depan bibir Baby. Dan dengan sigap Baby menggigit jari telunjuk Agam. Sial, umpat Agam dengan kesal, menggerakkan jari telunjuknya yang terasa sedikit sakit. Sudah, kau jangan marah-marah terus. Lebih baik sekarang ajari aku bagaimana caranya berciuman. Karena aku sedang membuat novel dengan genre romans. Dan tokoh di dalamnya ada adegan berciuman. Baby menarik tangan Agam dan membawa pria itu menuju kamarnya. Namun belum sempat Baby membawa masuk Agam ke dalam kamarnya, ia merasakan telinganya ditarik dengan kasar. Kak Bi, sakit. Pekik Baby setelah tahu yang menarik telinganya itu Boy Arbeto. Mau apa kalian ke dalam kamar? Selidik Boy. Ih, kepo deh, gerutu Baby sembari menjauhkan tangan Boy dari telinganya. Baby, Boy menatap tajam adiknya. Baby yang tidak mau kalah membalas tatapan tajam kakaknya. Dan terjadilah perang dingin di antara mereka berdua. Sementara Agam yang melihat semua itu hanya menghela nafasnya dengan kasar, lalu berjalan meninggalkan tempat tersebut tanpa diketahui oleh Boy dan Baby. Keesokan harinya, suasana di dalam mansion utama begitu ramai dan terasa lebih hidup saat 3 orang wanita yang saat ini tengah duduk di atas sofa terlibat sebuah perbincangan panas. Jadi, Kak Lea ini ada di Jakarta karena patah hati. Pria yang dicintainya bertunangan dengan wanita lain. Terang Baby pada kakak iparnya. Sudah aku katakan berapa kali kalau aku tidak patah hati. Protes Lea. Oh ya, bukankah Kak Lea sempat menangis saat... Dengan gerakan cepat, Lea menutup mulut Baby. Lanjutkan pertanyaanmu, ucap Lea pada Tita. Kalau Kak Alana ada masalah apa? Aku melihatnya masuk ke ruang rawat dengan wajah yang sendu bersama dengan Agam. Tanya Tita. Ini adalah pertanyaan ketiganya setelah 2 pertanyaannya dijawab oleh Baby dan Lea. Karena saat ini mereka sedang mengadakan tanya jawab seputar keluarga besar mereka. Mendengar pertanyaan tentang Alana, baik Baby dan Lea saling menatap dengan raut wajah yang sedih. Alana itu putri dari Aunty Desi dan Uncle Anthony. Mereka berempat bersaudara kembar. Ada Alana, Alena, Aluna, dan Alona. Dan yang membuat Alana bersedih itu karena Alena. Jawab Lea. Alena? Memangnya ada apa dengan Alena? Tita menautkan kedua alisnya. Alena merebut kekasih Alana. Dan kini Alena sudah menikah dengan kekasih saudara kembarnya sendiri. Dan kau tahu... Yang membuat Alana bersedih itu karena hubungan kasih mereka terjalin selama 3 tahun dan sebentar lagi mereka akan bertunangan. Tapi dengan liciknya Alena menyabotase semuanya, ucap Baby dengan berapi-api karena ia merasa kasihan pada Alana yang diperlakukan sangat keji oleh adiknya sendiri. Aku tidak menyangka nasib percintaan Kak Alana begitu tragis, lirih Tita. Ya, dan setidaknya nasib percintaan Kak Lea jauh lebih baik daripada Kak Alana, sahut Baby. Sialan kau, umpat Lea. Dan kau sendiri bagaimana? Apa kau sudah punya kekasih? Tanya Tita pada Baby. Aku, tunjuk Baby pada dirinya sendiri. Tentu saja aku tidak punya kekasih. Baby menghela nafasnya dengan berat. Bagaimana bisa dia punya kekasih kalau yang ada di otaknya itu hanya ejek Lea. Kak Lea, Baby menepuk pundak sepupunya. Maksudnya Agam? Tanya Tita dengan wajah yang terkejut. Tentu saja Agam, memangnya siapa lagi? Lea langsung berlari saat Baby ingin memukulnya kembali. Agam. Tita menatap tak percaya pada Baby yang saat ini tengah berlari mengejar Lea. Tita, Baby, dan Lea yang sedang asik berbincang menghentikan pembicaraan mereka saat melihat beberapa orang masuk ke dalam mansion dengan membawa beberapa barang. Baby, siapa mereka? Tanya Tita dengan wajah yang bingung melihat 5 orang pria membawa beberapa barang seperti perlengkapan untuk anak kecil. Aku juga tidak tahu. Baby mendekati orang-orang tersebut.
"Maaf, kalian siapa? Dan ada keperluan apa?" tanya Baby sembari menatap pada barang-barang yang dibawa kelima pria itu.